الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهرا مباركا وجعل صيام نهاره واجبا وجعل قيام ليله تطوعا. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وعنن على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا إلى منهاج القويم. قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ما استطعتم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: اتق النار ولو بشق تمرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para guru, para orang tua, para sepuh, para tinggi sepuh, khusus DKM Masjid Raya Al-Ihsan Pangkal Senayan beserta jajaran dan penerusnya, ayahanda, teman-teman Ustaz Bintoro, beserta para orang tua yang akan datang memimpikan, mudah-mudahan kita semua insyaallah diberikan kesehatan, rahmat dan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Yang kecil tak disebutkan nama, yang besar tak disebutkan gelar. Mudah-mudahan kita semua tadi sudah didoakan, tadi sudah diberikan banyak informasi. Ada 150 paket untuk takjil yang dipersiapkan untuk musafir, orang-orang yang kemudian tentunya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun posisi urutannya pantas. Maka amanah yang disampaikan DKM adalah bahwa Ramadan itu jalan menuju takwa. Setiap Allah sampaikan perintah selalu diikuti dengan kabar, informasi dan target di dalam. Ketika Allah sampaikan surat Al-Baqarah, maka Allah kabarkan innal baqarah tasyabaha alaina. Ada lembu dan kemudian manusia, tapi mohon maaf lahir batin, manusia berperilaku seperti lembu. Ketika Allah sampaikan surat An-Nisa, Allah kasih informasi kepada kita, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, bahwa wanita, perempuan, istri kita laksana ladang buat kita, maka datangilah dia dengan kebaikan. Maka tidak ada suami lebih menyayangi asisten rumah tangganya ketimbang istri sah. Tidak akan mungkin seorang suami rela untuk kemudian melepas janji sucinya ketika dia tahu bahwa Allah informasikan dalam surat An-Nisa menjaga harkat dan martabat wanita. Ketika Allah sampaikan sebaik-baik hamba dan dialah kemudian wahwa sajid, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah gambarkan dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi. Ada hamba Allah yang kakinya bengkak-bengkak, ada hamba Allah yang sedikit-sedikit ibadah, makannya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau kita dikit-dikit ngemil, dikit-dikit pules,
Maka kemudian orang ini, pilihan Allah ini Allah sebut dengan abdun. Meskipun orang pilihan Allah, tapi Allah sebut dengan nama abdun. Abdun adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana mungkin ada orang sombong, ada orang kemudian merasa lebih sedangkan orang yang paling bertakwa di hadapan Allah itu sendiri disebut dengan abdun. Begitupun puasa Ramadan kita, ada yang sudah 45 kali Ramadan. Tadi saya tanya sudah sampai 57 kali Ramadan. Ada yang baru sweet 17 kali Ramadan. Ada yang sudah sampai 89 kali Ramadan. Kalau kita tarik apa yang Allah perintahkan dengan apa yang diamanahi oleh DKM, bahwa Ramadan jalan menuju takwa, jelas Al-Baqarah 183 Allah bukan hanya memberikan satu ultimatum, tapi juga Allah memberikan kabar bagi mereka yang sudah melaksanakannya. Betapa tidak Allah sampaikan kutiba. Kutiba berarti pakai simple past tense. Simple past tense berarti pekerjaan yang telah lampau. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, sudah ada kok sebelum kamu, min qablikum. Tapi targetnya adalah la'allakum tattaqun. Ini yang bikin preman luar biasa. Memang Ramadan targetnya adalah la'allakum tattaqun, jalan menuju takwanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah 17 kali Ramadan, sudah 45 kali Ramadan, sudah sampai 59 kali Ramadan, bahkan sudah 87 kali Ramadan, maka Ramadan kali ini harus kita isi dengan apa? Pengetahuan, keilmuan akan Ramadan yang akhirnya membimbing kita ke jalan takwanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, apa jalan takwanya di mana? Disampaikan oleh Syekh Abdullah Ba'la Al-Haddad dalam kitab Nasaih Diniyah, nasihat-nasihat bagi orang-orang yang beragama. Apa yang disampaikan? Lis-shaimi adabun, bagi orang-orang yang berpuasa adabun, ada aturan-aturan mainnya. La yakmulu illa biha, enggak bakal sempurna kalau tidak dikerjakan. Jadi orang-orang yang berpuasa untuk meraih target tadi, la'allakum tattaqun, jalan menuju takwa, maka ada aturan main yang harus dikerjakan. Apa saja aturan mainnya? Di antaranya adalah selalu ibadah kita ini kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada yang namanya niat. Ada orang yang kemudian niat, alhamdulillah, niat air putih lagi baik, alhamdulillah. Ini kalau kita ikan cupang itu, ikan cupang itu mahal. Ada yang juta sama, ada yang ekornya doang, ada yang juta. Ya, ekonominya ada yang sering mahal lagi. Ya, di luar dari Thailand, macam-macam. Kalau sudah mau angkat derajat luar biasa. Dulu ikan cupang lagi banjir begini, nggak ada yang mau. Kita kalau mau terawih tuh angkat kain, kan cupang pada lewat. Dan sekarang ikan cupang masuk mall. Saya lewat Puri kemarin dia jujur dua ikan cupang ada 5 juta. Ada apa itu istilahnya? Ada 2 ekornya panjangnya
maaf 12,5 dengan zombie motor Bapaluhan. Nah ini lisaim ada aturan main yang harus dikerjakan untuk la'allakum tattaqun. Di antaranya adalah kita berpuasa ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita bonus Pak, ibu-ibu semua yang di belakang, ini bonus kita. Puasa kali ini bonus, Ramadan kali ini bonus. Bonus dari apa? Al-baqiyatus shalihat. Kita ini sisa-sisa yang sehat dari yang batuk, dari yang pilek, dari yang bengek, dari yang ampek, dari yang masuk IGD, ICU, dirawat di kelas 3, kelas 2, kelas 1, VIP, VVIP, sampai kagak ada kelasnya penuh. Kita yang mungkin pernah nganterin, bahkan mungkin kita dirawat, bahkan mungkin kita mengisolasi diri, tapi alhamdulillah hari ini Allah berikan kesempatan ini Bu. Maka kuatkan niat kita bahwa ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada yang niat di pertama kali puasa buat sebulan penuh. Kenapa? Takut kagak ada umur. Sebetulnya kalau kita targetnya itu takwa, bukan kagak ada umur. Itu dilakukan oleh Imam Maliki. Boleh kita niat, silakan. Niatnya pertama untuk 1 bulan full. Jadi bukan biar kagak ada umur, udah siap, bukan. Disinilah kita membekali jalan takwa itu dengan keilmuan. Bagi yang mereka setelah tarawih kemudian dia witir, kemudian membaca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Ada yang baca Ramadhani. Kenapa dibaca Ramadhani? Karena memang dia belajar alat. Ada ilmu nahwu dan sharafnya. Pintu itu baru, masjidun masjidun. Ketika jadi pintu masjid bukan pintu mall, berubah menjadi babul masjid. Syahrun itu bulan, Ramadan itu ya bulan Ramadan. Ketika disambungkan berarti menjadi Ramadan. Yang baca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani sah sesuai nahwu dan sharafnya, sesuai dengan gramatika bahasa Arab. Yang baca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana sah, diterima puasanya. Kenapa? Lil umum. Orang itu beribadah secara umum, al-adat muhakkamah. Ketika sesuatu yang sudah mengakar, dipahami itu wajib, maka dia diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak usah khawatir. Yang baca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani sah, yang baca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana sah. Yang kagak sah puasanya yang baca niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Maradona. Itu kagak sah. Maradona pemain bola ya, lawan Inggris ya, dapat umpan dari Mario Kempes, rambutnya gondrong. Yang dapat umpan orangnya boncel. Maradona kagak nyampe tangannya main, disahin nama wasitnya. Itu kejadiannya di babak kedua menit ke-70. Jadi kalau kita beriasak sholat Imam Syafi'i dengan cara Syafi'i, ya niat malamnya. Kenapa? Syafi'iyah.
Likulli shaumin niyatun, setiap mau puasa niat. Kecuali kita beribadah dengan malikiyah, dengan maliki, maka silahkan niat di awal untuk sebulan, bukan karena tidak ada umur. Untuk mencapai jalan takwa, kita harus pakai ilmu takwa. Di kita sholat nggak boleh telangak celinguk, tengok nggak boleh. Abdurrahman Al-Hadrami dalam kitabnya Muqaddimah Al-Hadramiyah itu mengingatkan kita wa yukrahu al-intifatu biwajhin, yukrah, makruh kita tengok nggak boleh lagi sholat. Dan kalau sudah makruh mengurangi kesempurnaan sholat, tapi kata beliau illa lihajatin, kecuali ada kepentingan, ada hajat. Biasanya imam kita nengok ke belakang, tahu kan begitu ya, luruskan dan safnya. Fa inna taswiyata suhuri min ta'an salat, luruskan rapatnya saf, kesempurnaan salat kita. Ada yang matiin handphone, ada yang silent, handphone itu taruh mana? Ada yang di depan kantong, ada di kanan, ada yang ditaruh di depan. Sholatnya belum selesai lagi, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, belum salam. Tiba-tiba handphonenya yang di depan, ada tangan yang jalan, pengen ngambil di handphone. Kita dasarnya nggak boleh pelangak celinguk. Tapi illa lihajatin, kalau ada keperluan boleh. Ketika handphone kita udah mau dipegang, kita boleh tengok ke malingnya, at-tahiyatul mubarakatus, pelototin tuh malingnya, boleh. Kalau kagak, HP hilang. Oh kan angus, THR hilang juga. Ibu-ibu biasanya kerjaannya banyak, ngangkat jemuran, bukannya jam 6 kurang, tapi udah jam 2 udah ngambil sayuran dari kulkas. Mau ngapain? Nyerpes suaminya, keluarganya, biar ibadahnya tenang. Baru beberes sedikit udah asar, habis asar belum sholat, buru-buru ke tukang es kelapa biar kagak ngantri. Dibeli tuh es kelapa, es doger, es macam-macam dah, segala lontong, lopis, kue putu mayang, ada lagi apa lagi, donat, ya, ada lagi di sabun lah, buka puasa pakai sabun. Akhirnya apa? Ibu-ibu lupa belum sholat asar, udah 4:30. Nyari kunci nggak ketemu, biasanya sholatnya di kamar. Begitu nyari kunci nggak ketemu, akhirnya sholatnya di depan meja makan. Begitu Allahu Akbar dapat 2 rakaat, kurang 2 rakaat lagi kucing lewat. Itu kucing pintar banget, naik ke bangku, naik ke meja, kutub saji digaruk-garuk, bahkan pakai kakinya diangkat. Kata ibu-ibu, ya mana ada pala bandeng di pespol, mana tadi bikin lapahnya banyak banget biar dulu, cabai hijaunya yang super lagi, udah gitu sereknya itu satu ikat ditaruh di situ. Pala bandeng di pespol gitu, ya, dibuat buka anaknya. Kata ibu-ibu, ya hilang ya pala bandeng. Mana pala bandeng boleh pasang di rawat-rawat, nyopalanya belum, matanya belum. Ini ikan bisa hilang kalau kemudian kagak dilomo. Maka ibu-ibu boleh lagi sholat, ya kan, sambil baca atau lagi at-tahiyat, boleh tuh kucing dilihatin, tapi nggak usah pakai nggak usah. Kucing juga udah paham, punya marah. Ini aja. Maka kita yang kedua untuk menjalani takwa tadi, jalan takwa,
ayah fazal lisanahu minal kadhibi. Kita jaga lidah kita dari unsur-unsur yang namanya dusta. Dusta bukan di sini doang, dusta di sini. Pegang handphone, belum sempat dibaca udah di-share-share lagi. Orang baca dulu beberapa penghargaan baru di-share. Itu pun kalau ada manfaatnya. Jadi amal jariah, bukan jadi dosa jariah. Maka puasa itu selain kita berniat, maka kita menjaga lidah kita dan jawarih, kata Imam Al-Jawarih, menjaga anggota tubuh kita dari yang namanya dusta. Bahkan yang terakhir disebutkan oleh beliau, biasanya yang timbul adalah ghibah. Jadi ghibah ini yang akan merusak jalan takwa kita ketika Ramadan. Ghibah itu ayyukara akhakal muslim mahma kana shadiqan. Jadi dia kita omongin meskipun dia benar, bukan salah, benar. Maaf, bukan baca omongan. Begitu orangnya lewat, ini namanya ghibah. Orangnya lewat, ini merusak jalan takwa kita. Enggak pakai ngomong, enggak. Cuman begitu orangnya datang, jangan. Datang. Enggak ngomongin apa-apa. Cuman ghibah itu dikroka. Kita menganggap saudara kita mahmakana shadiqan, meskipun dia benar. Tapi ketika ada satu hal yang mirip, ini menjadi satu ghibah. Nah, ayo 3 hal ini jalan menuju takwa kita. Segera kita kembalikan semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum berniat iktikaf, silahkan niat iktikaf. Tidak perlu tunggu 10 terakhir Ramadan. Yang belum niat sekarang langsung niat. Kenapa? Yang sunnah jadi wajib di Ramadan. Baca Quran hari biasa itu 1 cuma dapat 10. Al-hasanat bi asyrati amsalihah. Alif lam mim, alif harfun, lam harfun, mim harfun, 30. Tapi Ramadan dibalas 70 kali, bahkan 100 kali lipat. Kita sedekah bulan biasa itu biasa, tapi kalau udah Ramadan kita ikut serta 100 paket buka puasa, 150 paket buka puasa, itu jalan berbahagia bertemu Allah. Lisa ini farhatan, bagi mereka yang berpuasa punya 2 kebahagiaan, ketika memberikan buka puasa dan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak sempat baca Quran 1 hari 3 juz, tapi di sini ada yang sampai 3 juz. Tadi saya katakan berapa banyak? 3 juz. Itu artinya kita sama pahalanya baca Quran 3 juz dengan ikut memberikan 150 paket tahajud. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita. Kita tidak jadi komentator, kita tidak jadi penonton, tapi kita jadi aktor umum. Amin ya rabbal alamin. Sehat badan kita, kuat kita ibadah sampai akhir, dan mudah-mudahan panjang umur kita ada manfaat. Kalaupun tidak ada manfaat, mudah-mudahan kita berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya ucapkan muqaddim jadi ibuhun walaupun ahli menjawab hadis. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah melukai hati, mohon maaf lahir batin. Tidak kemana-mana dari usikum manasik kita Allah Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.